Ini adalah tahun kedua umat muslim di seluruh dunia berpuasa di tengah pandemi virus COVID-19. Bukanlah perkara mudah. Selain harus menjaga iman dari godaan hawa nafsu selama berpuasa, kita juga harus menjaga sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Teman hati, tidak perlu resah karena kita bisa menjalani Ramadan aman di tengah pandemi dengan mencontoh teladan Rasulullah SAW beserta para pengikutnya dalam menjalani ibadah puasa. Seperti mengawali hari dengan sahur, menyegarakan berbuka, dan memperbanyak ibadah. Sudahkah teman hati mencatat daftar asupan makanan sehat untuk sahur dan berbuka? Bagaimana dengan rencana aktivitas di bulan Ramadan kali ini? Apakah disisakan untuk berolahraga? Kita simak penuturan lebih lanjut dari Ustadz dan ahli kesehatan di Kalam Hati Ramadan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di program Religi Kompas TV Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena sudah ada bersama saya itu Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Kalau ada Ustadz Yusuf, Ustadz Erik langsung aku tuh pengen nanya semuanya ya. Tapi nanti dulu. Yang penting udah ada Ustadznya, udah tenang nih ya. Karena yang terpenting nih pemirsa nih, kita ini harus menjaga kesehatan terutama di saat puasa di tengah pandemik seperti saat ini. Jadi kita harus ekstra nih untuk menjaga kesehatan kita ya. Nah, hal ini akan menjadi pembahasan kita kali ini. Sebelumnya, mari kita simak dulu artikel berikut ini. Berbagai tips puasa di tengah pandemi virus corona. Berpuasa di tengah pandemi tidaklah mudah karena tubuh harus menahan lapar dan haus sekaligus menjaga sistem imun agar terhindar dari virus. Untuk itu, tidurlah dengan cukup, perbanyak makanan nabati, konsumsi lemak baik, berolahraga, hindari stres, minum air putih lebih teratur, kurangi konsumsi gula, dan jangan lupa mengkonsumsi suplemen. Nah, kalau saya nih ditambah minum susu steril karena menjalankan Ramadan di tengah pandemik harus ekstra untuk jaga kesehatan. Nah, Pak Ustadz, apakah pernah terjadi juga nih waktu di zaman Rasulullah SAW ya, di mana mungkin pernah bulan Ramadan itu dilakukan di masa pandemik seperti sekarang nih Pak Ustadz? Ya, baik. Jadi, Alhamdulillah. Kalau selama kurang lebih 9 ya, tahun perpindahan Rasulullah SAW kan dari Mekah ke Madinah ya. Di sana kemudian ada perintah untuk wajib puasa Ramadan. Dari sana itu banyaknya bukan pandemi, tetapi 6 kali dari 9 itu peperangan. Oh, jadi dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu. Nah, jadi betapa beratnya ya saum ketika pada saat itu juga harus melakukan peperangan gitu. Ya. Jadi kan kalau peperangan pasti suasananya ya sama ya, ada berbagai hal yang ekstra yang harus dilakukan gitu. Artinya pada zaman Rasulullah SAW juga ada beberapa kali puasa dilakukan di kondisi-kondisi spesial gitu ya. Kondisi spesial, betul. Harus ada hal-hal yang ekstra yang dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh gitu. Nah, ini gimana nih Ustadz berdasarkan dengan pengalaman dari Nabi kita ya Rasulullah SAW dengan dikondisikan sekarang nih agar kita bisa berpuasa gitu ya, namun kita bisa tetap sehat. Kalau dari segi agama tuh mungkin ada yang pernah dilakukan yang bisa kita terapkan sekarang gitu Pak Ustadz? Begini, Rasulullah tentu uswatun hasanah ya, bagaimana contoh yang kita harus tiba kepada beliau SAW ini. Nah, Rasulullah SAW tentu pada masa bulan Ramadan, beliau itu bukan seperti kita yang kemudian mengurangi aktivitas. Nah, justru kalau beliau menambah aktivitasnya, baik aktivitas hablumnallah, artinya ritual-ritual seperti tadarusnya diperbanyak, malamnya tidak pernah kemudian lewat, maksudnya malam-malam itu dihidupkan. Di bulan Ramadan malam-malam dihidupkan. Kalau kita bulan Ramadan itu malam-malam kan dihidupkan hanya sampai tarawih sudah gitu. Kalau ini Rasulullah SAW tuh malam-malam kalau bisa dihidupkan terus di malam-malamnya. Nah, berarti siang habluminan nas, urusan pekerjaan, urusan sesama dan lain-lain itu tetap dilakukan, tetapi malamnya dihidupkan. Nah, bayangkan
bulan Ramadan yang menjadi ekstra itu. Apalagi tadi ada hal yang spesial beberapa Ramadan dengan peperangan. Iya, betul. Nah, artinya kan makanan dan minuman ini sangat terjaga, begitu. Jadi makan tidak berlebihan, karena berlebihan inilah membawa penyakit. Ya. Yang berlebihan inilah yang membuat kemudian badan itu harus bekerja keras untuk kemudian melembutkan makanan dan lain-lain, ya, mencerna makanan dan lain-lain. Betul. Nah, kemudian juga bagaimana makanan-makanannya, apa yang dimakan, kemudian apa yang dikonsumsinya, gitu. Ini yang kemudian menjaga agar supaya badan itu tetap fit. Ya. Berbuka, polanya tuh ada keteraturan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Buka jangan terlalu banyak makan, karena nanti akan lemas, akan ngantuk, gitu ya. Nah, kemudian nanti melakukan hal-hal seperti menghidupkan malamnya jadi kurang. Ya. Kalau kita buka terlalu banyak, makan sahur misalnya. Kalau kita makan sahur malah sedikit. Harusnya makan sahur ini lebih banyak, karena kan nanti esok harinya akan melakukan aktivitas yang banyak. Kalau kita karena ngantuk makannya sedikit, malah jadi lapar, malah tidur terus. Betul. Hal-hal seperti ini sebetulnya yang di luar justru kebiasaan Rasulullah SAW gitu. Kita nggak mengikuti, nggak tiba kepada beliau. Sebenarnya apa sih Pak Ustadz yang dilakukan oleh beliau Pak Ustadz pada saat berpuasa di bulan Ramadan ya? Tentu kan itu sesuatu yang sunnah kita harus lakukan juga ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa diinfokan kepada saya dan juga pemirsa nih Pak Ustadz. Baik. Rasulullah SAW itu ya, jadi selalu beliau itu kalau sahur itu mengakhirkan sahurnya. Artinya, mengakhirkan ya? Betul, sahur itu nggak boleh di awal. Misalnya gini, Mbak Intan, saya mau sahur jam 1 pagi aja deh, misalnya. Biar makannya banyak. Atau misalnya, aduh ngantuk biar nggak bangun, jam 10 malam aja saya sahur gitu. Enggak, sahur itu diakhirkan di menjelang imsak. Nah, jadi menjelang imsak, sahur itu di sana tempatnya. Ya, bahkan tasaharu kata Rasulullah SAW, fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Gitu ya, itu harus sahur. Jadi sahur itu diakhirkan. Nah, kemudian makan sahur itu beliau itu memakan makanan, pola makan ya, kalau di sana kan ada kurma dan lain-lain, tetapi pola makan sahur itu lebih banyak memang. Agar supaya nanti paginya melaksanakan aktivitas tidak kemudian capek. Nah, di pagi harinya beliau tentu duha tetap dilaksanakan, bahkan tadarus beliau lebih dari tadarus di sebelum bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini lebih giat lagi. Kata Rasulullah begini, ketika sahabat bertanya apa yang disenangi oleh Allah di bulan Ramadan, kegiatan apa kira-kira? Kata Rasulullah, al-hal wal murtahal. Apa itu Rasulullah al-hal wal murtahal? Menghatamkan Quran, membaca Al-Quran, setelah selesai diulangi lagi dari awal, hatamin lagi, selesai awal. Jadi kan kegiatannya tadarusnya panjang. Nah, selebihnya setelah itu tentu pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sempat membangun beberapa bangunan pada saat Ramadan. Yang tadi saya sebutkan, ada Masjid Diror yang kemudian harus dirubuhkan, ada perang yang harus kemudian ditegakkan gitu. Dan belum lagi urusan keumatan. Urusan keumatan kan Rasulullah banyak sekali ada orang yang datang untuk memecahkan permasalahan, begitu, berkonsultasi dan lain-lain, itu dilakukan terus. Kemudian tentu qalilullah di siang hari jangan lupa istirahat sedikit untuk kemudian menyegarkan nantinya. Jadi jangan qalilullah itu tiba-tiba siang tidur terus sampai nanti berbuka. Tidak, ini hanya untuk menyegarkan saja. Cukup sebetulnya kan 15 menit atau 10 menit itu cukup sebetulnya untuk menyegarkan badan kembali. Nah, ini dilakukan Rasulullah SAW gitu. Nah, pola-pola seperti ini sampai nanti berbuka, jangan berbuka makan yang banyak, berbukalah juga secukupnya ya. Tetapi harus mempercepat, jadi menyegerakan maksudnya. Oh, menyegerakan. Ya, tajil itu di dalam iftar ya, berbuka itu harus tajil, harus didahulukan, disegerakan maksudnya. Nah, jadi ketika azan segerakan berbuka dulu. Jangan azan, udah sholat dulu, kemudian jangan azan, buka dulu. Buka dulu secukupnya, baru kemudian sholat. Setelah itu baru nanti makan gitu ya, setelah sholat gitu. Nah, makan jangan terlalu banyak karena nanti ada isya, ada tarawih, nanti terlalu kekenyangan, malah akhirnya lupa untuk kita melakukan ibadah ya, nggak boleh sampai kayak kalau gitu pola ya. ini, karena Rasulullah SAW sudah melakukannya sejak bulan-bulan sebelumnya, itu sudah mempersiapkan dari Rajab wa Sya'ban. Artinya Ramadan secara biologis ya, cyclingnya itu udah terbiasa. Jadi nggak di bulan Ramadan kaget,
dan capek akhirnya, tidak. Betul. Nah kita itu seringkali bulan Sya'ban itu biasa-biasa aja, Santai ya. santai Iya, gitu, iya, iya. sampai akhir tinggal Ramadan, wah buru-buru gitu. Nah jadi akhirnya kaget badannya. Iya, iya, iya. Nah, berarti ini sebenarnya sekaligus buat kita juga nih pemirsa nih. Memang sih kalau di bulan Ramadan ini, kalau saya salah dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Iya. Kan katanya kan segala aktivitas itu adalah ibadah ya. Betul. Tapi bukan berarti tidur terus ya. Iya. Walaupun tidur itu dihitung ibadah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, tidur itu terhitung ibadah kalau seandainya tidur tepat pada waktunya atau pada waktu yang dibolehkan. Tapi ketika dia tidur, sholat asarnya lewat gitu ya, sholat zuhurnya lewat. Akhirnya bukan jadi ibadah ya. Iya, Ustadz yang ya. wajibnya lewat. Iya, iya, betul-betul. Nah, kiat apa sih yang diajarkan dalam Islam nih agar kita bisa tetap sehat dan juga aman menjalankan ibadah puasa, terutama di saat-saat pandemik seperti saat ini nih, karena kita harus tahu banget harus seperti apa. Nah, mungkin kita sekarang akan nanya nih sama Ustadz nih, Ustadz gimana sih kira-kira ya pola makannya Rasulullah di saat menjalankan ibadah puasa, terutama di kondisi-kondisi spesial. Nah, Ustadz gimana nih? Kalau tadi kan emang Ustadz bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah menjalankan puasa sambil berperang. Itu kan kondisi spesial ya. Iya, Kita betul. pun saat ini sebenarnya berperang dengan virus COVID-19 Betul, ya betul, gitu ya. betul. Nah, ini gimana ya biar kita bisa tetap sehat, aman, tapi juga bisa tetap menjalankan ibadah Ya. puasa. Baik, sebetulnya ya Mbak Intan, seringkali kalau kita ini sekarang inginnya instan. Betul. Kita itu selalu responsif ya. Ada masalah baru kemudian kita hadapi gitu. Tetapi kan kalau agama itu justru preventif. Jadi sebetulnya sebelum ada kondisi spesial saja, agama itu sudah kemudian atau Rasulullah SAW mencontohkan seperti apa sih pola makan yang baik gitu. Nah, pola-pola makan Rasulullah SAW itu kalau kita lihat Rasulullah itu selalu menyeimbangkan makanan. Misalnya kalau beliau makan makanan yang panas diseimbangkan dengan yang dingin. Ya. Kalau beliau makan daging selalu ada timun begitu. Ya kalau beliau minum madu selalu dicampur dengan air. Ya. Karena yang panas selalu diseimbangkan dengan yang dingin. Kemudian pola makan Rasulullah itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya begini. Kalau Rasulullah mau mengerjakan seperti membangun masjid misalnya, Rasulullah itu memerlukan energi, memerlukan tenaga di siang hari itu. Karenanya Rasulullah di pagi harinya memakan makanan yang memang membawa itu, makan daging dan lain-lain. Tetapi karena kalau musim dingin makannya makan hewani dan lain-lain. Tapi kalau musim panas, beliau makannya apa? Lebih ke sayur-sayuran, buah-buahan gitu, menyesuaikan. Nah inilah sebetulnya ajaran agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita menyeimbangkan bukan hanya makanan tadi panas dan dinginnya secara sifat, tetapi juga dengan alam. Jadi dia ini sebetulnya ya kalau kita lihat rahmatan lil alamin ya memang betul. Karena keharmonisan tadi ketika musim dingin makannya makan yang hangat-hangat yang lebih banyak, daging dan lain-lain. Tetapi kalau musim panas makannya buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Nah pola ini dan Rasulullah kan makanannya sebetulnya kalau kita lihat makanan di sana makanan yang lebih banyak biji-bijian, gandum dan lain-lain. Jadi makanan ini otomatis sudah menyehatkan. Inilah yang kemudian membuat kita itu mesti yakin di bulan Ramadan ketika kita mengikuti pola sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, banyak membaca Quran, banyak kemudian melakukan ibadah-ibadah menghidupkan malam dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, ini membawa tubuh menjadi sehat. Dan coba bayangkan Indonesia saja kalau kita lihat ya, di bulan Ramadan Indonesia itu kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu di hari Jumat di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, jadi memang umat Muslim ini hati-hati ya pemirsa, jangan sampai kemudian kita berpikir bulan Ramadan bulan yang boleh leyeh-leyeh gitu. Justru ngebutnya di sini. Justru harus dibus karena apa? Karena disinilah bulan Ramadan lah amal-amal kita berbalas balasan yang berlipat-lipat gitu. Jadi jangan dilepas, malah kita harus lebih giat gitu. Nah, Pak Ustadz, kan kalau boleh dikatakan sebenarnya berarti ini 2 kali kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan di pandemik ya. Kalau kemarin kan ya mungkin pemirsa kalau masih ingat tahun lalu nih kita masih penuh dengan kepanikan, kecemasan dan rasa sedih gitu ya karena nggak bisa pulang kampung, nggak bisa sholat id di masjid gitu. Nah kali ini apa yang harus kita persiapkan Pak Ustadz? Artinya kita udah di masa adaptasi ya sekarang ya. Jadi dalam beribadah pun harusnya kita lebih maksimal ya. Ya. Tahun ini ya alhamdulillah kita bisa lebih siap ya. Kita bisa lebih memahami bahwa suplemen, asupan secara gizi, makanan dan lain-lain kita bisa lebih atur gitu ya. Dan kemudian kita juga tahu bagaimana
jangan sampai kita stres harus dihilangkan karena itu menurunkan namanya imun tubuh, dan itu kan kita sudah mulai memahami gitu. Nah, yang menariknya adalah tahun ini kita lebih bisa menata bagaimana kita beribadah di rumah, bagaimana kita mulai keluar sedikit-sedikit gitu. Nah, kita boleh mengaturnya di sana, tapi tetap harus waspada protokol kesehatan dan lain-lain. Pak Ustadz, kalau gitu memang kita berarti itu mengikuti atau kita harus mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya pada saat beliau berpuasa. Oh iya, saya satu lagi lupa nih, Teh Intan. Di sahur ya dan di berbuka, kita itu kalau bisa masuk ke dalam makanan kurma, ya saya lupa karena Rasulullah itu kan mengkonsumsi kurma, ya walaupun ada perbedaan ya, kalau Rasulullah berbuka misalnya kurmanya kurma basah, kurma rutop ya, kalau misalnya yang ini kurma kering gitu. Tapi kita kan dianjurkan untuk makan berbuka atau sahur juga dengan kurma. Kurma ajwa lebih bagus lagi gitu ya, karena ini kurma Nabi yang kalau misalnya kita memakan kurma itu insya Allah kita bisa terhindar dari sihir. Artinya sihir kan sesuatu yang buruk. Ya, jadi betul. Bisa juga kita terhindar dari yang namanya virus ini, COVID ini dengan memakan kurma itu. Dengan ganjil ya, dengan 7, 9 kita ganjil. Ya. Nah ini yang harus kemudian kita lakukan juga agar supaya makan kurma itu jadi beribadah, karena kurma itu juga sunnah gitu. Ya, bilangannya ganjil ya, Pak Ustadz. Betul, bilangannya ganjil. Ada ini hadisnya kan idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barokah. Jadi berbukalah kalian dengan kurma ya, karena di dalam kurma itu ada berkah gitu. Jadi artinya berbuka ada berkah. Ada hadis tadi yang menyatakan bahwa dengan memakan kurma menghindarkan dari sihir gitu ya, dari pagi sampai petangnya. Mudah-mudahan ini juga walau alam bisawab, kita makan kurma itu di di sahur-sahur. Ketika tengah sahur, kemudian di pagi sampai petang kita dijaga dari keburukan-keburukan sihir dan juga COVID tadi, virus tadi, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi sebenarnya memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita ikuti di masa sekarang ya, Pak Ustadz ya. Jadi jangan lupa untuk berbuka dengan hal-hal yang tadi sudah diucapkan oleh Pak Ustadz juga ya. Nah, teman hati akan segera bergabung nih bersama kita nanti adalah Ustadz Dr. Agus Rahmadi, dan tentunya masih akan membahas tema kita pada kali ini yaitu puasa sehat di tengah pandemik, tentunya dari segi kesehatan. Nah, ini penting nih. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, teman hati pernah nggak sih kalau sahur tuh kita telat bangun? Ayo jujur. Nah, biasanya nih di awal-awal Ramadan suka banget telat bangun ya, karena masih harus membiasakan. Terus akhirnya kita nggak sempet nyiapin yang namanya makan sahur. Jadi cari yang cepet aja dan yang gampang, yang penting sahur gitu ya. Nah, sekarang aku mau tahu nih, kalau telat sahur biasanya nih teman hati nih lebih pilih minum susu atau makan kurma? Ayo, mau tahu nggak kira-kira jawaban mereka apa? Ini yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman hati yang ada di rumah dan dimanapun teman hati berada. Kali ini saya Leli akan bertanya kepada teman hati yang ada di sekitar sini nih tentang Ramadan sehat meskipun pandemi. Kita mau tanya nih, apakah menurut mereka sahur itu penting? Dan kalau misal mereka telat sahur, lebih milih makan kurma atau minum susu? Yuk kita tanya yuk. Assalamualaikum Kak. Halo, kita boleh tanya-tanya dong? Waalaikumsalam, iya boleh. Halo, dengan Kak siapa nih? Kak Salman. Oke Kak Salman, kita mau tanya, kalau misal Kak Salman telat bangun sahur, lebih milih makan kurma atau minum susu? Dan alasannya kenapa? Minum susu kayaknya lebih bernutrisi, tapi kalau gue pilih kurma sih, sunnah. Oh gitu, kalau biasanya kalau misal makan kurma tuh sampai berapa sih Kak Salman? Ya tergantung, kalau mepet banget imsyak kadang cuma 3 biji, kalau agak panjangan bisa kali setoples ya. Wow, banyak ya makanya Kak Salman ya. Kalau gitu tunggu sebentar ya Kak Salman, kita tunggu teman hati yang lain buat kita tanyain mereka lebih milih kurma atau susu. Assalamualaikum Kak. Halo, boleh dong kita tanya-tanya? Boleh. Dengan Kak siapa nih? Dara. Oke Kak Dara, kita mau tanya dong, kalau misal Kak Dara lagi puasa terus telat bangun sahur, lebih milih makan kurma atau minum susu? Dan alasannya kenapa? Lebih milih minum susu aja. Kenapa tuh? Karena selain praktis, emang selalu udah ada di rumah. Oh gitu ya, di rumahnya selalu ada susu gitu ya Kak? Ada. Oke, kalau gitu berarti teman hati kita udah punya 2 jawaban nih. Yang satu milih kurma, yang satu milih susu. Assalamualaikum Ukhti. Halo, boleh dong kita tanya-tanya. Dengan Kak siapa nih? Aisyah. Oke Kak Aisyah, kita mau tanya nih. Kalau misal Kak Aisyah telat bangun sahur, lebih milih makan kurma atau minum susu? Lebih minum susu kali ya.
Karena kalau minum susu, karena kan kita udah telat nih bangun terus kaget gitu. Mending lebih minum susu jadi daripada makan. Jadi langsung praktis sama langsung kenyang gitu. Oke, karena lebih simpel jadi Kak Aisyah milih minum susu. Kalau gitu berarti susu udah ada 2 poin dan kurma 1 poin. Assalamualaikum Ukti. Halo, cantik sekali. Boleh dong kita tanya-tanya nih. Dengan Kak siapa nih? Aku Mita. Oke, Kak Mita mau tanya dong, kalau misal Kak Mita nih puasa terus telat sahur, lebih milih makan kurma atau minum susu? Kalau aku sih biasanya kurma ya. Kenapa tuh? Karena emang keluargaku selalu sedia kurma gitu buat selama 1 bulan selama Ramadan. Oh gitu, bisa dong dikirim ke rumah saya nih. Mau berapa kilo kebetulan? Boleh. 7 kilo boleh ya? Bisa dipertimbangkan. Oke. Nah teman hati, kita udah punya 2 jawaban yang berbeda nih. 2 kurma dan 2 susu. Oke, tapi tenang. Daripada kalian bertengkar, susu atau kurma, saya punya solusinya nih. Apa tuh? Dengan minum susu 7 kurma yang double manfaatnya nih. Nih, boleh nih nanti buat sahur atau buat berbuka puasa, seger banget, enak banget rasanya nih. Nah, teman-teman yang di rumah juga jangan lupa minum susu 7 kurma, karena apa? Double manfaatnya. Ya, sudah bergabung bersama kita Dr. Agus Rahmadi, dan sebelum kita ngobrol, kita simak dulu yuk artikel berikut ini. Tak banyak orang tahu konsumsi susu selama bulan puasa ini bagus banget. Memperhatikan asupan makanan dan minuman selama bulan puasa ini sangat penting sekali, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Di bulan puasa ini kita sangat disarankan mengkonsumsi susu sebagai asupan yang paling mudah, cepat, dan bioavailable untuk mendapatkan kebutuhan kalsium harian tubuh. Secangkir susu diketahui mengandung 243 mg kalsium yang mudah diserap oleh tubuh. Dan kandungan dalam susu ini juga bisa memperkuat daya tahan tubuh kita saat puasa di tengah pandemik ini. Apalagi nih aktivitas perlahan sudah mulai berjalan kembali normal. Nah, untuk kandungan susu yang baik untuk membantu daya tahan tubuh khususnya saat menjalankan ibadah puasa di tengah pandemik, susu dan kurma dalam diet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi saya udah membahas 2 poin nih sama dokter nih. Kandungan susu yang baik untuk membantu daya tahan tubuh, betul nggak tuh? Iya, baik. Makasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih ketemu dengan Mbak Intan, dengan Pak Ustadz. Jadi susu ini luar biasa ya. Jadi susu itu ada beberapa kandungan yang paling penting. Yang pertama protein, Mbak Intan. Protein ini jelas imun kita itu dibentuk dari protein. Kalau nggak ada protein maka imun kita tidak terbentuk. Terus kandungan yang paling penting nih pada saat pandemi saat ini, ada vitamin D dan ada zinc. Nah ini kan sangat dibutuhkan nih untuk membentuk imun. Ya. Maka itu konsumsi susu itu menjadi suatu hal yang memang cukup penting untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi pernyataan Mbak Intan tadi penting susu itu. Betul ya? Karena untuk imun gitu ya. Ditambah lagi juga ketika bulan Ramadan. Nah Ramadan ini kan asupan cairan juga penting. Betul. Ya kan, jadi sekalian minum susu, sekalian ada unsur-unsur proteinnya, plus ada unsur-unsur cairan tubuhnya. Oke. Maka jadi otomatis kebutuhan cairan terpenuhi, kebutuhan nutrisi juga terpenuhi, imun kita pun juga menjadi lebih bagus. Ya. Jadi benar ya bahwa mengkonsumsi susu terutama di bulan puasa ini salah satu hal yang sangat penting ya, karena untuk memperkuat daya tahan tubuh nih dok nih. Nah, sekarang kita udah tahu nih ya, mungkin Pak Ustadz juga ya, walaupun di tengah pandemik ya, kita udah mulai perlahan aktivitas kembali normal. Tapi sekarang kan istimewanya karena kita berpuasa gitu kali ini kan. Nah, ini salah satu minum susu ini bisa nggak sih sebagai bentuk ikhtiar kita agar kita nih selama menjalankan aktivitas yang sudah mulai kembali normal ini juga akhirnya membuat kita kuat dan nggak gampang lemes gitu, benar nggak sih dok? Iya. Tadi Ustadz Erik sudah menyampaikan luar biasa tuh. Bulan Ramadan ini bulan yang memang harus aktivitas kita mah luar biasa. Rasulullah berperang banyak di bulan Ramadan itu. Jadi kesempatan kita itu termasuk ibadah. Ternyata ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Ini penelitian Ustadz, ini benar-benar penelitian. Jadi Ustadz menyampaikan tahajud, itu betul sekali. Rasulullah itu meneliti bahwa tahajud itu mampu menurunkan kadar kortisol. Kadar kortisol ya? Nah, kortisol ini hormon stres, Ustadz. Ya. Makanya kalau kita banyak tahajud tidak stres, Ustaz. Betul. Nah, itu satu. Kemudian menurunkan itu tadi kortisol turun, epinefrin turun, detak jantung jadi rileks.
Nah, ditambah lagi kortisol itu meningkatkan sistem imun, menurunkan sistem imun. Kalau dia terlalu tinggi resiko, rendahkan dengan tahajud, maka imun menjadi lebih bagus. Masya Allah. Masya Allah, ya. Ini ilmiah. Penjelasan ilmiahnya ya. Ya, ilmiah. Termasuk puasa sendiri. Puasa sendiri itu ada penelitian bahwa ternyata puasa itu dilakukan secara dengan benar, itu akan meningkatkan imun pada hari ke-7. Ini penelitian walaupun di level si mencit gitu ya. Tapi imun kita menjadi lebih bagus. Justru malah lebih naik ya setelah hari ke-7 ke sana ya. Jadi puasa itu pada prinsipnya meningkatkan imun. Tambah lagi baca Quran. Masya Allah. Ini saya tertarik dengan penelitian Quran ini. Gimana nih Kita tahu bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini kan bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tasbihnya mereka ini, kemudian kita baca Quran, maka kuman-kuman pun juga bertasbih. Ketika dibacakan Quran, saya yakin itu akan nurut. Ada penelitian yang cukup menarik. Sel kanker yang dibacakan Quran, sel kankernya menjadi tidak bisa berkembang. Ini keren ini penelitian ini. Maka itu dengan tadarus, sholat, tahajud tadi Ustadz. Terus puasa yang baik dan benar, jangan tidur terus tadi kata Ustadz. Jangan membenarkan tidur ya gitu ya dok ya. Iya, tidur terus juga jadi nggak bagus gitu Betul, kan. betul. Terus berbuka yang baik, saya tambahkan lagi untuk makanan. Makanan yang harus kita makan itu adalah makanan yang halalan thayyiban. Ini penting. Ya, bukan hanya sekedar halal, tapi juga harus sesuatu yang baik. Sama satu lagi, wa kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nah, ini sering terjadi berlebihan di bulan Ramadan ini. Apalagi pas buka puasa ya Pak Ustadz ya, janji dokter ya, kayaknya semua mau dimakan ya gitu ya. Padahal perut kan segitu-segitu aja ya dok ya. Mejanya penuh. Iya ya. Jadi kalau gitu terkait ya antara tadi yang Pak Ustadz katakan kebiasaan dari pola Rasulullah SAW, bagaimana beliau bangun di tengah malam ya, bahkan sebelum sahur beliau sholat tahajud. Bahkan tadi Ustadz juga mengatakan ya, kalau tahajud malah biasanya menjadi lebih segar gitu ketika menjalankan hari-harinya, bukannya lemes ya. Jadi mindset itu salah gitu ya. Dan secara medis ternyata terbukti memang ada hormon-hormon yang dihasilkan ketika kita melaksanakan sholat tahajud gitu ya dok ya. Betul, betul. Jadi ternyata ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah bila dikaji dari sisi kesehatan sangat luar biasa. Saya contohkan lagi misalnya Mbak Intan, sholat saja. Ini dimulai dari sholat saja. Di bulan Ramadan itu, sholat kita kan banyak, lebih banyak. Ada taraweh kan. Taraweh itu ya ada yang 11, ada yang 21. Kita mulai berdiri saja ini. Takbiratul gini. Allahu Akbar. Ini suatu gerakan yang luar biasa untuk mengaktifkan otot-otot di sekitar dada. Berapa kali kita begini? Berapa kali kita begini? Kita sudah melakukan gerakan ya, ini baru gerakan gini ya. Belum lagi kalau kita misalnya sholat melihat tempat sujud. Kan sholat tempat sujud, lihat tuh. Kita akan dekat gitu ya, terus jauh, kecuali tahiyat ya, melihat ini ya. Ini melatih daya akomodasi mata. Bagus untuk mata minus dan plus sebenarnya. Belum lagi posisi ruku. Itu akan mengaktifkan ini, tulang punggung kita menjadi lebih bagus. Ya? Plus ada satu yang luar biasa, sujud. Waduh, dahsyat sekali Mbak Intan. Ustadz, luar biasa Ustadz. Ketika kita sujud, otak letaknya lebih rendah. Jantung lebih tinggi. Maka nutrisi ke otak menjadi lebih bagus. Maksimal ya. Maka itu bisa mencegah orang stres, ya kan, meningkatkan aliran darah ke otak, bahkan yang paling penting mencegah pikun, Ustaz. Mencegah pikun ini penting. Nah, ternyata dasar itu dari sholatnya saja tuh Mbak Intan. Ini Masya Allah ya, kalau satu gerakan sholat itu kita lakukan secara sempurna gerakannya, ternyata bukan hanya pahala yang dapatkan ya Ustadz ya, tetapi juga kesehatan yang dapatkan dari gerakan-gerakan yang tadi ya, untuk dokter ya. Nah dokter dan juga Pak Ustadz nih, saya mau tanya nih, susu dan kurma, karena kan susu itu katanya bagus buat kesehatan, ya kan. Kurma ternyata disunahkan juga oleh Rasulullah SAW. Ini apakah salah satu pola makannya Rasulullah juga pada saat Rasulullah mungkin membentuk pola makan atau membentuk hal baik gitu ya? Apa bagaimana Ustadz atau dokter akan menjelaskan dulu? Ustadz atau dokter ada dua nih. Baik. Saya cukup menarik nih tentang kurma. Tadi Ustadz menyebutkan Rasulullah membiasakan mengkonsumsi 7 kurma. Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap pagi, setiap hari, maka akan tercegah dari racun dan sihir. Ternyata sangat menarik ketika dikaji tentang 7 kurma tadi. Ternyata kurma ini selain memberikan energi, ternyata kurma ada beberapa kandungannya yang ternyata juga meningkatkan respon imun, Ustaz. Tadi Ustaz kan bilang nih, bisa mudah-mudahan insya Allah bisa tercegah nih dari COVID. Amin. Ternyata ada penelitian, ada komponen dari kurma seperti saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, itu ternyata meningkatkan respon imun. Ada penelitian menarik Mbak Intan. Flavonoid yang terkandung dalam kurma itu mengaktifkan interleukin 2.
Apa tuh? Ini bahasa medis. Langsung kita gini, apa tuh dok? Lemkin itu respon apa ya? Respon imun spesifik sebenarnya ya, yang di dalam tubuh sehingga nanti akan mengaktifkan limfosit T. Limfosit T itu imun kita menjadi lebih aktif. Ya. Maka itu kalau kombinasi tadi ya, kombinasi misalnya susu dengan vitamin D-nya, dengan zinc-nya, dengan proteinnya, dikombinasi dengan misalnya flavonoid dari kurma, maka respon imun menjadi bagus. Kita tahu kan vitamin D meningkatkan imun, zinc meningkatkan imun. Tambah lagi dengan flavonoid mengaktifkan interleukin 2 dan ending-endingnya nanti mengaktifkan limfosit T. Berarti kombinasi yang sangat luar biasa sebenarnya kalau ini dikombinasi dengan tepat. Maka itu ketika misalnya sahur dengan kurma, buka dengan kurma, luar biasa Ustaz. Baru saya paham ini, disebutkan samun wasihrun. Jadi samun itu kan racun. Jadi 7 kurma itu bisa mencegah satu hari ini seseorang dari samun, dari yang namanya racun, dan sihrun, sihir. Nah, samunnya tadi sudah kemudian terjelaskan secara medis. Ya, jadi yang namanya racun itu, karena memang imunnya naik karena mengkonsumsi kurma tadi. Imun naik otomatis ya. Kalau misalnya ada racun dan lain-lain bisa kemudian terhindar. Nah, kalau sihir, wallahu alam bisawab. Mungkin erat kaitan dengan ini Ustaz. Di kurma itu ada satu kandungan yang namanya triptopan. Nah, triptopan ini ternyata akan dibentuk untuk menjadi serotonin. Serotonin itu termasuk neurotransmitter, ini pemirsa. Neurotransmitter itu yang bikin mood kita menjadi bagus. Mungkin saja gini Ustaz, orang terkena sihir itu kan orang yang gampang bengong, ya, betul, orang kosong, yang kosong. Nah, dengan aktivasi serotonin yang cukup, orang tuh jadi lebih aware, lebih sadar, fokus, ya. Bisa lebih fokus. Mungkin, wallahu alam. Ini dari sisi kajian ilmiahnya gitu Ustaz. Jadi wajar saja dengan konsumsi 7 butir kurma tadi. Berarti kalau kurang fokus, Tahinda, makan kurma. Nah, Pak Ustadz, aku mau tanya, kalau kan itu disunahkan ya tadi, dan Masya Allah banget nih pemirsa, kita jadi tahu ya, ternyata lebih yakin buat nyata kurma itu memang selain disunahkan, buat kesehatan juga Masya Allah manfaatnya gitu ya. Nah, untuk makannya itu apakah ada adab-adabnya nggak sih, misalnya baca sesuatu dulu Tentu, atau apa gitu? Kalau adab tadi sudah dijelaskan ya oleh kita juga, Rasulullah itu makannya ganjil pasti kurmanya. Selalu ganjil. Kenapa? Karena dulu kita memahami Allah menyenangi yang ganjil, gitu. Karenanya Rasulullah juga ingin bagaimana menyenangkan Allah, dan Rasulullah ikut makan yang ganjil-ganjil. Jadi 3 tadi ya, 7 misalnya, 5, 7, 9 gitu. Bilangan tapi yang ganjil, sering kita dengar itu sab'a, di dalam hadisnya itu 7. Jadi 7 kurma insya Allah gitu. 7 kurma, insya Allah bisa ya. Tapi saya mau tanya nih, karena kan dari tadi saya membahasnya pemirsa, saya susu dan kurma. Karena kebetulan itu dua hal favorit buat saya ya. Saya suka susu, saya suka kurma. Sekarang saya tanya sama Ustadz. Ustadz suka nggak sih minum susu? Saya itu minum susu tentu senang sekali. Tetapi sekarang itu mengurangi susu. Kenapa? Takut gendut. Ya, ini enggak dong. Ustadz, tahu enggak? Ini ada susu yang bagus. Tenang aja. Itu kan kalau gendut, kalau minumnya mungkin berlebih ya. Nah, ini aku mau kasih tahu nih buat pemirsa di rumah, juga buat Pak Ustadz dan dokter. Tapi aku mau info ke pemirsa dulu, boleh ya? Nah, ini adalah susu steril 7 kurma yang mengandung manfaat dari susu steril dan buah kurma berkhasiat. Paduan 2 bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril bermanfaat dan kurma pilihan yang berkhasiat. Dalam kemasan terlindungi, dan yang pastinya ini banyak banget nutrisinya. Serius, aku nggak bohong deh. Apalagi ya, kita tahu ya, susu steril aja kan udah bagus ya. Apalagi ditambah dengan yang namanya kurma, yang juga manfaatnya Masya Allah sangat luar biasa sekali. Susu dan kurma tentu manfaatnya akan double. Dan kita juga tahu ya, Rasulullah SAW juga mensunahkan kita untuk memakan kurma. Nah, kalau didouble dengan susu, insya Allah manfaatnya juga double buat badan kita ya. Aku mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, alhamdulillah teman hati harus stok nih yang namanya susu 7 kurma ini. Di rumah harus stok ya. Kenapa? Karena kita bisa minum ini setiap hari. Susu steril 7 kurma ini enak dan double manfaatnya. Nah, pemirsa, teman hati, tayangan berikut bisa jadi inspirasi sajian Ramadan untuk keluarga di rumah. Kita simak yuk sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati? Nah, saat ini saya berada di Grand Hyatt Jakarta. Nah, di sini ternyata menyediakan menu untuk berbuka puasa atau selama bulan suci Ramadan. Nah, di Grand Cafe-nya sendiri nanti teman hati bisa menikmati aneka makanan di bulan suci Ramadan di iftar buffet-nya. Nah, bagi yang di rumah aja nih terus pengen menikmati makanan dari Grand Hyatt Jakarta, bisa juga nih delivery at home karena disediakan oleh Grand Cafe dari Grand Hyatt Jakarta. Nah, saat ini saya berada di poolside restoran Grand Hyatt Jakarta dan sudah bersama saya Chef Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Chef Susanto ini ingin memasak untuk menu berbuka puasa. Apa itu? Kita masak apa nih, Chef? Kita masak kurma panakota. Masya Allah, kurma panakota. Jadi bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Bahan-bahannya kita ada susu yang sudah di blender dengan kurma. Oke. Satu. Terus kita ada krim. Bahan yang kedua. Bahan yang ketiga tentu aja ada kurmanya. Kurmanya kita pakai kurma yang besar. Ya. Lalu kita ada gula. Terus yang terakhir ini apa nih? Ini gelatin. Itu agar-agar. Ini halal. Nah, ini penting ya. Seperti ini ya. Jadi kurma yang tadi kita slice, taruh di bagian bawah gelas, kita tuangkan. Sudah dimasukkan seperti ini, kita dinginkan dulu. Saatnya kita plating. Kita masukkan kurma yang sudah dipotong. Lalu kita masukkan garnish di bawah. Taruh di atas seperti ini nih, teman hati. Wih, dari penampilannya cantik bener. Masya Allah, ini pasti enak banget nih. Alhamdulillah, masakan saya dengan Chef Susanto sudah beres. Ini dia panakota kurma dari poolside restoran Grand Hyatt Jakarta. Terima kasih Chef Susanto. Sama-sama. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman hati bisa mengirimkan pertanyaan lewat media sosial @dikalamhati. Nanti boleh ya tanya apa saja sesuai dengan temanya. Nah, kita akan bacakan pertanyaan dari teman hati yang saat ini sudah masuk ya. Oke, ini ada pertanyaannya nih. Jika kita ingin mengkonsumsi susu saat bulan Ramadan, sebaiknya diminum saat sahur atau sebelum tidur? Nah, ini mungkin dokter yang bisa menjawabnya nih, Dok. Iya, kalau diberi dua pilihan gitu kan, yang paling baik ya pada saat sahur. Kita tahu kan pada saat sahur kan kebutuhan cairan penting, kebutuhan nutrisi penting. Cairan, nutrisi gabung jadi satu, itu lebih bagus. Kalau kita misalnya kebutuhan protein dari ayam atau daging, tambah air, kekenyangan. Nah, dengan susu itu sudah satu paket, sudah ada protein, sudah ada cairan, jadi kebutuhan cairan terpenuhi, kebutuhan protein sudah terpenuhi. Tapi boleh nggak pada saat tidur minum susu itu? Boleh sebenarnya. Oh, boleh? Boleh, karena tadi saya sampaikan bahwa di kurma itu ada kandungan triptopan yang bikin serotonin, bikin nyaman. Jadi tidurnya bisa bikin nyaman. Jadi lebih bagi yang ya. cemas-cemas pada saat tidur, nah itu kurma. Karena kebiasaannya
Kalau kami dulu, saya waktu kecil sebelum tidur minum susu. Kebiasaannya ya. Biasanya, jadi ayo minum susu dulu sebelum tidur. Minum susu dulu supaya enak tidur tuh minum susu. Betul. Dan terjawab ternyata ya kenapa tidurnya menjadi enak ya. Jadi boleh pada saat mau tidur, boleh juga pada saat sahur. Gitu. Jadi boleh dua-duanya. Dua-duanya juga aman ya? Aman. Doyan soalnya. Iya. Tuh, jadi ya buat pemirsa ya, aman kok. Mau diminum saat sahur boleh, mau diminum sebelum tidur juga boleh. Memang baiknya saat sahur ya dok ya. Iya, betul. Tapi kalau mau diminum di antaranya juga boleh, atau mau minum di saat waktu dua-duanya itu juga boleh ya. Iya. Oke, nah itu jawabannya. Dan buat teman-teman yang lain juga ya, kalau memang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan langsung aja ke sosial media kami di @dikalamhati. Oke, nah sekarang kita tahu ya bahwa pandemi kali ini juga berdampak sekali dengan yang namanya mobilitas kita, ya kan? Walaupun berangsur-angsur sudah mulai normal, tapi kita tahu belum normal seperti biasa. Nah kali ini nih ada teman hati yang ingin sekali titip rindu nih untuk orang-orang terkasih karena tahun ini masih belum bisa pulang ke Indonesia. Jadi ada Pinky dari Vancouver, Kanada yang ingin menyampaikan rasa rindunya nih buat teman dan juga keluarga yang ada di Indonesia. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky dari Vancouver, British Columbia, Kanada. Vancouver merupakan kota yang setiap tahunnya selalu berada dalam deretan kota-kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Pengalaman seru selama Ramadan, tentu saja apabila bulan Ramadan jatuh berbarengan dengan musim panas atau summer. Itu berarti puasa dijalankan selama 19 jam. Hanya tersisa waktu 5 jam saja untuk buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, dan sahur. Namun sebaliknya, apabila puasa jatuh bersamaan dengan musim dingin atau winter, maka puasa cukup dijalankan dengan hanya 6-7 jam saja. Melalui titip rindu ini, saya menyampaikan perasaan terdalam saya penuh kerinduan kepada kerabat saya, saudara-saudara saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, lihat Mbak Pinky ya puasanya 19 jam Pak Ustadz, dokter, Masya Allah. Dan 5 jam itu tersisa untuk buka puasa, sholat maghrib tadi ya, kemudian tarawih dan sahur. Iya. Masya Allah ya. Ini tapi pahalanya kalau winter cuma 7 jam. Iya, 6 jam, 7 jam. Iya ya, jadi tergantung apa musimnya ya kalau dilihat. Tapi Masya Allah, buat teman-teman yang sekarang mungkin nggak sempat pulang ke Indonesia dan sedang berjuang berpuasa Ramadan di negeri orang dengan waktu yang kurun panjang, Insya Allah pahalanya juga Masya Allah ya maksimal ya. Ya ini Pak Ustadz nih harusnya ya kan Pak Ustadz ya. Memang kalau resikonya kalau sudah jadi mukimin gitu ya tadi di Vancouver gitu ya harus mengikuti jadwal sesuai dengan tempat kita bermukim. Tapi kalau kita musafir ya kan nggak boleh juga nggak puasa gitu maksudnya kalau musafir ya. Baik, mudah-mudahan Mbak Pinky tersampaikan ya salam sayang, salam rindunya buat teman dan juga keluarga yang ada di Indonesia. Tidak terasa nih kita sudah di akhir Pak Ustadz dan juga dokter ya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Erik Yusuf atas waktunya. Dan juga Dr. Agus Rahmadi, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya juga. Semoga tausiah dan perbincangan kita bisa membawa manfaat bukan hanya untuk saya atau kami ada di studio, tapi juga untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Dan tentunya saya Intan Erlita mohon pamit, biar lebih afdol lagi kita tutup kalam hati dengan doa. Silakan Ustadz Erik. Baik teman hati semua yang ada di rumah, kita satukan doa-doa kita. Mari kita menyatukan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah subhana malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih lisani kullahu takilni dan nafsi tarfatil hadi minan nas. Ya Allah, di tempat yang baik ini, di program acara yang baik ini, bersama orang-orang yang baik ini, ya Allah, dengan mengucap dengan nama-namamu, ya Allah, ijabahlah doa-doa kami, ya Allah. Engkaulah yang menghidupi kami, Engkaulah yang maha mengurusi kami setiap detiknya, ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Perbaiki kehidupan kami, ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, lingkungan kami, bangsa kami ini, ya Allah. Cabutlah, ya Allah, sesegera mungkin
pandemi dari negeri kami, dari bumi ini ya Allah. Jagalah kami, lindungi kami dari bala bencana, dari mara bahaya ya Allah. Ya Allah Rabbal Alamin, tuntunlah kami, bimbinglah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah Rabbal Alamin, jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian ini walau sekejap mata pun ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridho. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah Rabbal Alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.